Madura, sebuah pulau yang terkenal dengan wisata ziarah religinya. Salah satunya adalah komplek pemakaman yang ditandai dengan sebuah tugu bertuliskan air mata di atasnya. Letaknya tidak jauh dari daerah pusat Madura dan tentunya mudah ditemukan. Tempat wisata ziarah ini lebih dikenal dengan Pesarean Air Mata Ratu Ibu. Terletak tidak jauh dari Bukit Kapur Arosbaya yang terkenal membuat Pesarean Air Mata Ratu Ibu menjadi salah satu tujuan wajib bagi para turis domestik. Tempat wisata ini berada di desa Buduran Arosbaya. Komplek pemakaman Islam kuno ini dianggap keramat karena legenda yang tersebar dari mulut ke mulut warga sekitar. Tak heran apabila ada peraturan bagi peziarah untuk menjaga kesucian tempat ini. Meskipun begitu, gaya arsitektur budaya Hindu dan Buddha terlihat kental di beberapa sudut tempat ini. Di desa Baduran tidak hanya terdapat makam Ratu Ibu, di sana juga terdapat makam Raja Madura dari abad ke-16 hingga ke abad 19. Konon, makam raja tersebut adalah 7 turunan dari sang Ratu Ibu. Ratu Ibu adalah seorang wanita yang bernama Sarifah Ambami. Wanita keturunan dari Sunan Giri ini adalah seorang istri yang sangat taat, patuh, dan sangat mencintai suaminya, yaitu Raja Cakraningrat I. Raja Cakraningrat I adalah seorang raja yang sangat dihormati dan diagungkan oleh masyarakat Madura pada saat itu. Beliau memimpin Madura pada tahun 1624 atas perintah Sultan Agung dari Mataram. Beliau juga terkenal akan kepandaiannya dan tenaga yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Maka Sultan Agung Mataram membutuhkan jasa beliau untuk membantunya membangun Mataram. Sehingga Ratu Ibu sering ditinggal oleh suami tercintanya. Perasaan sedih pun melanda sang ratu. Walau istri seorang raja, tetapi hatinya adalah hati wanita biasa. Hampir siang malam, beliau sedih karena ditinggal suaminya bertugas ke Mataram. Alkisah, walaupun Panembahan Cakraningrat I ini memerintah di Madura, tetapi beliau banyak menghabiskan waktunya di Mataram. Melihat keadaan yang demikian, Syarifah Ambami merasa sangat sedih. Siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau bertekad untuk menjalankan pertapaan. Kemudian bertapalah Syarifah Ambami di sebuah bukit yang terletak di daerah Buduran Arosbaya. Dalam tapanya beliau memohon dan berdoa, semoga keturunannya kelak sampai pada 7 turunan dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintah di Madura. Dikisahkan pula bahwa dalam pertapaannya itu, secara rohaniah beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Dari pertemuannya itu, beliau memperoleh kabar bahwa permohonannya dikabulkan. Betapa senangnya hati beliau. Akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke Sampang. Selang beberapa lama kemudian, Panembahan Cakraningrat I datang dari Mataram. Diceritakanlah semua pengalaman semenjak suaminya berada di Mataram, bahwa beliau menjalankan pertapaan, dan diceritakan pula hasil pertapaan kepada Panembahan Cakraningrat I. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, Panembahan Cakraningrat I bukanlah merasa senang, akan tetapi beliau merasa sedih dan kecewa terhadap istrinya. Mengapa beliau hanya berdoa dan memohon hanya 7 turunan saja? Melihat kekecewaan yang terjadi pada diri Panembahan,
Beliau merasa berdosa dan bersalah terhadap suaminya. Setelah Panembahan Cakraniat I kembali ke Mataram, beliau pergi bertapa lagi ke tempat pertapaannya yang dulu. Beliau memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni. Dengan perasaan sedih, beliau terus menjalani pertapaannya. Beliau selalu menangis dan terus menangis, sehingga air mata mengalir membanjiri sekeliling tempatnya dan membentuk sendang. Hal tersebut terus berlangsung hingga beliau wafat. Mata air ini tidak pernah kekeringan meski di musim kemarau panjang sampai sekarang. Masyarakat Madura mempercayai sumber air sedang ini keramat. Dan konon kabarnya, air mata ibu itulah yang akhirnya menjelma menjadi mata air keramat yang dipercaya mempunyai khasiat dan membawa berkah bagi siapa yang meminumnya. Dengan berkunjung ke makam Ratu Ibu, bagi para wanita akan mendapatkan pelajaran tentang pengorbanan dan rasa ikhlas sebagai seorang istri. Serta bagi para pria, Anda akan lebih belajar dan lebih menghargai tentang perasaan dan hati seorang wanita.